Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, selamat sore, Pak. Maaf mengganggu di bulan Ramadan ini. Enggak masalah. Saya siap untuk membantu. Iya, Pak. Hari ini kita mau bahas perihal kartu prakerja ini, Pak. Ya, oke, sip, Iya. mantap. Kedengaran Pak suaranya Siapa? jelas. Namanya Ya, Mbak saya Eki. Saya Eki, Eki. Pak. Tadi ya, oke Mbak Eki. Eki posisi di Iya. mana sekarang? Masih di rumah, Pak. Ini lagi Oh, udah Makassar. keluar rumah. Di Iya. Makassar. Oke. Iya. Oke. Dan semakin sulit makin banyak yang bergabung ini, saya lihat bagus. Bisa live, Iya. bisa lihat informasi, boleh bertanya langsung, bisa chat kan di sini. Iya. Kan? Bisa, Pak. Nanti Bapak baca komen-komennya kalau ada orang yang bertanya atau gimana, Pak. Ya kita yang bacakan, baru saya jawab. Kalau saya baca setengah mati, Iya. saya bicara. Iya, nanti saya bacakan, Pak. Kita mulai dari Oke. pertama aja, Pak. Kartu prakerja itu sebenarnya apa sih, Pak? Karena masih banyak yang bingung sebenarnya kartu prakerja itu apa, manfaatnya apa, buat apa. Jadi begini ya, kartu prakerja itu sebenarnya adalah program pemerintahan Bapak Joko dan Bapak Maruf Amin yang pertama itu ketika beliau berawal kampanye menyampaikan akan menyalurkan atau menyampaikan sebuah program, yaitu program untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan orang di PHK, membuat lapangan kerja baru. Nah, ini yang apa namanya yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Indonesia. Nah, tentunya prakerja ini sebenarnya bukan direncanakan secepat ini harus disampaikan ya. Masih ada tahapan-tahapan proses yang panjang. Dan pelatihannya itu pertama di skenario itu bukan online, offline, ya. Oh iya. Jadi ada workplace-nya. Tapi dalam masa dan waktu yang COVID-19 ini yang begitu yang terjadi sehingga membuat kartu prakerja ini harus segera diluncurkan. Ya. Jadi segala konsekuensinya dan segala tentunya mohon maaf yang harus dibenahi. Begitu. Manfaat kartu prakerja pertama ini persyaratannya ya. Persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ya. Kemudian dia berumur 18 tahun, minimal 18 tahun, ya paling 18 tahun. Kemudian dia tidak sedang dalam mengikuti kegiatan pendidikan formal. Ketiga. Manfaatnya apa? Ini manfaat prakerja adalah untuk memberikan kesempatan orang yang akan bekerja dan yang di PHK. Nah, sekarang ada COVID-19 ini berubah lagi, bertambah satu indikasi. Iya, berarti kartu prakerja ini diharapkan untuk bisa jadi problem solving juga di tengah pandemi COVID sekarang ini ya, Pak? Iya, betul. Jadi begini, pertamanya kan rencananya sebelum ada COVID-19 ini hanya PHK dan orang yang baru mencari kerja. Sekarang bertambah orang yang kena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah itu, begitu Mbak. Oh iya Pak. Terus ini Pak, pembagiannya kan ada yang mengira dan berpikir bahwa kita bagus ini ikut kartu prakerja, digaji atau segala macam, tidak paham bagaimana alurnya Pak. Ya banyak yang begitu. Sebenarnya kartu prakerja ini kemarin ada informasi bahwa pendaftarannya melalui dua cara, melalui offline dalam arti pendataan di tenaga kerja kabupaten kota, yang kedua melalui online melalui prakerja.go.id. Ini yang dilakukan kemarin dan kita kemarin sudah melakukan itu juga. Nah, persoalannya sekarang ternyata ada informasi baru lagi bahwa selain melalui prakerja melalui offline atau data yang dikirim oleh tenaga kerja harus juga semua harus melalui online. Jadi intinya semua mendaftar harus melalui online. Jadi melalui prakerja.go.id. Begitu Mbak. Oh iya Pak, kan ini juga perihal pembagian dana nih Pak, kan banyak yang bilang perihal saldo itu 1 juta, terus selebihnya kan totalnya 3.550.000 ya Pak. Bagaimana itu pembagiannya?
Ya, begini, ini image-nya manusia Indonesia ini, apalagi orang yang dalam kondisi lagi rawan sekarang ini berpikir duit aja, duit kan berpikir. Padahal intinya Iya. ruhnya prakerja itu adalah menciptakan kualitas sumber daya manusia, skillnya, ya. Skill mereka, skill dan kemampuan mereka itu. Nah itu yang diharapkan, dan terus terang saja harapannya itu pertama-tama demikian kan, tapi ada pergeseran harapan dari orang. Selain skill ada juga ada anggaran dana. Anggaran tersebut banyak 3.550.000 rupiah. Pembagiannya adalah 1 juta untuk untuk biaya pelatihan, di mana biaya pelatihan tersebut bukan untuk mereka yang membayar pribadi, tapi mereka ini langsung memilih tempat platform tempat mereka berlatihan nantinya. Jadi ada beberapa yang bekerjasama, ya. Kemudian yang kedua sebanyak insentif, ya, insentif itu adalah insentif kepada peserta pekerja tersebut sebanyak 600.000 per bulan, itu diberikan ketika pada masa proses proses pelatihan, dan tentunya dimanfaatkan selama 4 bulan, jadi 2,4. Kemudian yang terakhir adalah biaya survei. Jadi prakerja ini serta surveinya. Kenapa? Karena kita mau tahu ini apakah efektif tidak. Jadi pemerintah pusat memberikan insentif, biaya survei sebanyak 50.000 selama 3 kali survei, jadi 150.000 rupiah. Jumlahnya jadi 550 gitu. Iya, seperti itu ya Pak pembagiannya dari sekian. Berarti ini kartu prakerja ini terbuka mulai dari gelombang pertama sampai gelombang berapa dan sampai berapa lama waktunya Pak? Ya, jadi begini, kartu prakerja ini ada 30 gelombang yang dibuka nantinya. 30 gelombang. Oh ya, 30 gelombang. Gelombang pertama itu dibuka kemarin sejak didengungkan oleh Bapak Menko Perekonomian tanggal 11 sampai tanggal 17. Itu per seminggu gelombang pertama. Iya. Setelah gelombang pertama dibuka lagi nanti kemarin tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19 sampai tanggal tanggal 21 baru dibuka. Gelombang kedua 21 hingga sampai tanggal 24. Ini ya agak sedikit. Dan sekarang gelombang kedua masih sulit tutup. Kita melihat belum ada hasil atau pengumumannya belum ada gelombang kedua. Berarti ini akan jadi sampai 30 gelombang ya Pak? Ya, sampai 1 tahun ini 30 gelombang. Gitu. Berarti sekitar dengar-dengar sampai sekitar bulan Oktober ya Pak ini prakerja ini. Betul. Belum Oktober atau November lah. Oh iya. Berarti ini per minggu ini akan dibuka terus Pak gelombangnya sampai gelombang 30 nanti. Rencananya sih per minggu. Kemarin 11-17, tapi ini saya lihat gelombang kedua 21 sampai 23, agak 3 hari aja. Gelombang kedua enggak tahu juga tapi tergantung. Jadi belum ada informasi kapan gelombang ketiga akan dibuka. Tapi yang jelas berarti gelombang kedua udah ditutup. Berarti ini tinggal tunggu info lagi gelombang kedua, pengumumannya lulus atau tidaknya lagi. Iya, jadi itu buka lagi gelombang ketiga. Saya pikir kan kita harus memahami kondisi ini karena ini baru proses dari uji coba ya, baru pertama kali tentunya, dan jadi terus pahami kondisi tersebut. Ya. Oh iya Pak. Terus ini Pak, ada yang bertanya, apakah orang yang sudah bekerja bisa ikut untuk mendaftar kartu prakerja ini? Jadi orang yang sudah bekerja kan saya bilang tadi, dia baru mau bekerja, tadi PHK, ini. Jadi tentunya kami berharap ada orang kadang-kadang yang sudah bekerja, yang masih mencari kehidupan yang lain, mencari tantangan yang lain, dia pasti mencoba-coba di sini. Saya pikir itu tidak masalah, tapi kalau saya dalam kondisi gini, orang yang sudah bekerja tidak usah dulu, bantulah orang yang belum bekerja itu. Iya Pak. Tapi dalam COVID-19 ada orang di rumah kan Mbak, ada yang 4 bulan, ikut aja daftar online, nggak apa-apa, gitu.
Iya, ini kan ibaratnya juga kartu prakerja penambahan skill mungkin ya Pak. Jadi orang-orang juga minat untuk nambah skill. Iya, betul. Orang menambah skill juga. Tapi ada sebagian orang mengatakan dalam kondisi ini nggak perlu skill lagi, yang butuh adalah makan dan makan. Dan makan. Jadi kondisinya Butuhnya jalan keluar ya Pak. iya, dia bilang saya nggak perlu skill lagi. Dalam kondisi COVID-19 ini bahaya. Nah, caranya bagaimana? Bukan, karena itu kalau non skill itu arti BLT, BKH dan sebagainya. Ini kan prakerja, punya konsep lain. Iya. Jadi harus dipahami kondisi tersebut. Begitu, Mbak. Oh iya. Iya, saya juga sebelumnya mau bertanya itu perihal bedanya kartu prakerja sama yang BLK. Padahal kan sama-sama gitu. Iya, sama-sama itu. Tapi ini kemarin gini rencananya prakerja mau diarahkan ke kegiatan ada workplace-nya. Jadi bukan melalui online. Pelatihannya melalui BLK tadi saya bilang sampai melalui BLK, melalui apa. Tapi itu dihilangkan karena dalam kondisi kita tidak bisa pakai physical distancing. Jadi ditiadakan, jadi online semua. Gitu. Oh iya Pak. Mudah-mudahan yang lain bisa bertanya juga, boleh mau diskusi di sini. Tadi saya tanya apa yang bertanya tadi di sini. Apa lagi? Ya. Apa Pak? Ini tadi dia bilang sini bergabung lah kayak kenal. Oh, enggak Pak. Ini teman kamu. Itu teman. Itu teman saya. Dulu pertanyaan ini. Siapa yang bertanya? Oh ini kalau kerja meski freelance. Karina, iya. Mbak Karina yang baik hati, selamat berpuasa. Cuma kalau saya pikir kalau freelance itu boleh kita mendaftar, kesempatan itu terbuka. Tapi kalau saya lebih lebih utamakan yang kan terbatas. Jumlah prakerja untuk Sulawesi Selatan itu kuotanya sebanyak 158.936 tenaga kerja atau orang. 158.936 itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Ini kayaknya fansnya Mbak Eki ini tadi. Kayak kenal gitu loh. Teman itu Pak. Oh, ini ada lagi nih. Bagus ya, saya mau Pak, apakah program ini sama dengan program BLK yang dikelola di Snaker? Tidak sama, ya. Tidak sama, berbeda. Karena program ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat langsung, ya, di bawah kenakan itu. Kalau di Snaker juga pemerintah pusat, tapi kita yang berbeda. Kalau kami tidak ada uang insentifnya deh. Kalau kamu belajar pelatihan aja. Iya. Oh iya Pak. Saya juga dulu mantan ini BLK tapi BLK Goa. BLK Goa. Iya. Tapi ini saya inovatif sekali membuat saya berharap ini lebih sering-sering lakukan demikian. Karena orang-orang iya Pak. Sekarang cari informasi kadang-kadang sama. Bapak, bagaimana dengan orang yang lulus gelombang pertama? Apakah bisa ikut lagi gelombang selanjutnya? Tidak bisa. Gelombang pertama dan mengikuti pelatihannya, Anda tidak bisa ikut gelombang selanjutnya. Nanti Anda kemaruk lagi ambil makan semua. Kasihan yang lain-lain. Oh enggak Pak, mungkin itu dia mendaftar di gelombang pertama tapi tidak lulus, jadi mau lagi lanjut ke gelombang kedua. Bisa. Jadi kalau pertama nggak lulus, tidak usah mendaftar ya. Langsung ikut aja, langsung ikut. Ya? Oh iya. Jadi kalau Anda diwawancara kan ada proses wawancara, isi data diri dan ikut motivasi kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar hati-hati di situ kalau bertanya. Jadi kalau salah menjawab tidak sesuai barangkali bisa jadi dianggap ini orang nggak serius dan lain sebagainya. Gitu. Oh iya. Sebenarnya banyak yang ini juga tanya perihal teknisnya Pak, tapi kan bagian dari nggak apa-apa. Kalau silakan teknis juga. Kalau saya tahu saya jawab. Tapi di teknis iya. sudah ada kami punya teman, salah seorang pejabat kepala seksi, Pak Rizka Mahardika, ya. Itu bisa telepon langsung ke 081 355 693 458. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang informasi teknis selanjutnya dapat bertanya ke 0813 5569 3458
Pak Rizka Mahardika, silakan. Itu Oh kita iya. pejabat kepala kita yang menjawab situ. Ini, Iya, permisi karena Pak, gelombang 2 kenapa belum diumumkan? oh iya. Gelombang 2 belum diumumkan, sehubungan, mohon maaf, karena pada saat ini memang belum ada informasi dari kita. Dan nanti insya Allah pasti dalam waktu dekat ini, besok atau lusa. Terima kasih Pak Arya Purwa. Pak Arya, terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Pak Majri, banyak saya lihat ini teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Apalagi mau bertanya, silakan dijawab di sini. Ini langsung kepala dinas yang menjawab. Iya, karena banyak yang masih belum tahu Pak kartu prakerja itu apa, karena di Makassar ini tidak terlalu bagaimana. Saya lihat di Pulau Jawa aja yang kayak orang semua pada ngebet banget mau ini kartu prakerja. Iya, pertama karena jumlah penduduk orang Jawa banyak, orang bekerja di sana banyak. Di sini agak sedikit boros, sedikit orang di sini. Nah itu sudah Pak Rizka sudah melambaikan tangan. Pak Rizka, oke, dulu Akika, Fajri, banyak teman-teman saya di sini. Minimal melupakan sebenarnya kekosongan isi perut. Iya, Pak. Kalau setiap hari saya mau gini, ya setiap hari saya mau gini. Ya. Jadi begini adik-adik semua, saya yang sampaikan akan mendaftar, akan mendaftar prakerja. Ada juga strateginya deh. Yang persoalannya biasa ada strateginya untuk mendaftarkan prakerja. Begini, kadang kita mau masuk tapi servernya katanya jeblok, nggak bisa masuk. Iya, iya itu Pak. Saya juga termasuk orang yang mengalami itu waktu pas mendaftar. Nah, strateginya adalah boleh demikian boleh. Nah, tentunya tapi bagusnya itu di malam hari ketika orang jam 11 ke atasan gitu. Jadi apa begadang sedikit lah. Ya, jadi iya, kalau mau sahur bikinlah. Bagus silakan. Nah, ini tuh. Yang kedua strateginya foto. Kalau mau posting fotonya, yang masukkan foto jangan ambil yang 3 megabyte, yang foto yang bagus-bagus, jangan ambil foto yang kecil aja di 2 megabyte supaya gampang terposting. Ya begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Iya. Apa persyaratannya? Warung Buka Mata. Dari terima kasih Pak Warung Buka Mata. Persyaratannya ikuti follow IG di Snaker Makassar. Di situ panjang sudah saya jelaskan di sini. Pak Warung Buka Mata ya. Pak Husni Munandar, terima kasih sudah bergabung. Ahmad Masyuri bergabung. Rebrianto, terima kasih. Keuntungan prakerja Pak, gunanya apa? Gunanya tentunya pertama Anda mendapatkan kemampuan skill, ya, skill dan kemampuan Anda. Yang kedua, Anda mendapatkan insentif. Itu keuntungannya prakerja, ya, gitu. Kalau mau ikuti aja nanti di Snaker ini, semua informasinya ada. Dalipang bergabung, Warung Buka Mata. Bapak, wah ini Yogi pertama, PR pertama. Bapak, terkait dengan banyaknya pertokoan yang ditutup, pastinya banyak karyawan yang dirumahkan. Waduh, soal itu saya. Bagaimana berat ini Pak, berat untuk mengatasi ini selain program prakerja, bahwa ini banyak pertokoan yang ditutup adalah PSBB, ya PSBB. Kenapa kita lakukan PSBB? Untuk memutus mata rantai COVID-19 Pak. Mata rantai ya. Iya. COVID-19 PSBB tersebut. Nah, tentunya pertokoan yang ditutup tersebut kita harapkan tidak boleh ada PHK. Kalaupun mereka dirumahkan, keluar tetap hak mereka dapat diberikan. Kalaupun gajinya tidak 100% diberikan, boleh 50%, boleh 30%, tergantung kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan tersebut. Nah, memang agak susah di sini deh kalau selain program prakerja. Saya sarankan orang yang dirumahkan beberapa bulan ini sebaiknya mendaftar kartu prakerja, ya. Nah, itu. Iya, Pak. Bahari, terima kasih. Di Rumah Pangeran bergabung, terima kasih. IP Asad bergabung. Mutia sebut saya seorang bahagia.
Khairun Nisa, Pak Budi, ya, bergabung Ucanet. Banyak yang bergabung. Saya berarti banyak orang yang membutuhkan informasi dari. Iya, banyak Pak. Orang masih ngambang perihal informasi prakerja ini seperti apa. Yang namanya usaha itu harus diulang-ulang. Kalau nggak masuk, cepat dianu lagi. Begitu. Kita berharap juga ke depannya ini, kita kan sekarang jumlah yang terdata di kami itu pekerja yang sudah terdampak COVID-19 itu 9.181 orang. 9.000. 9.000. 296 perusahaan yang terdampak. Ini pertanyaan, Pak Muhammad, apakah ada kotanya Pak tiap daerah? Jadi untuk daerah, provinsi saja yang diberikan banyak 108.936 orang untuk kota provinsi, ya. Tapi untuk tiap kabupaten kota belum ada diberikan, hanya kota untuk provinsi. Pak, ini apanya? Pak, ini tanya insentif nih Pak. Saja pasti sistem minus. Waduh, kayaknya mau bertambah ya Pak. Makanya Pak Febrianto, ya nggak masalah. Itu saya pikir 600.000 lah untuk, kan itu kan bukan BLT. Jadi insentif ketika setelah kita mengikuti pelatihan 600.000 4 bulan. Saya pikir biarlah. Dia ketawa senyum sedikit kelihatannya Pak Febrianto. Ya, biarkan 600.000 dulu Pak. Leo, katakan sunnah sosial, Reski Nadiul Pak bergabung. Saya suka yang begini, kayaknya saya senang ini. Saya melupakan sebenarnya lapar sedikit. Nanti oh ya Pak, ini juga ada pertanyaan Pak. Katanya manfaat dari kartu prakerja apa? Kalau sudah dapat kartu prakerja ini, apakah bisa dipakai untuk daftar ke perusahaan atau bagaimana? Iya, jadi nanti kalau untuk mencari platform untuk pelatihan, ya, cari pelatihan. Jadi Anda memilih di situ di tampilannya Anda memilih yang mana yang kira-kira cocok untuk Anda. Kemudian usahakan yang memiliki sertifikasi. Artinya ketika dia sudah ikut pelatihan, ada sertifikat yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, lagi berdaftar bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau iya. Dan berarti mana kartunya Pak? Kartu pekerja, ada kartunya kah? Sampai saat ini belum ada informasi bahwa ada kartunya. Tapi namanya cuman ada kode Pak yang dikasih. Ada kode. Namanya kode prakerja barangkali. Iya. Berarti yang digunakan itu sertifikat dari prakerja ini ya Pak, yang bisa dimasukkan nanti dipakai melamar kerja. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Jadi ini ada lagi pertanyaan, Pak, dari Swingli Pageno. Waduh, keren banget namanya Pak Swingli. Pak Swing. Pak, verifikasi ini saya invalid terus. Padahal kemarin bisa dipakai urus administrasi BRI. Nah, kalau Anda punya verifikasi NIK-nya invalid, bisa berhubungan dengan Dukcapil Makassar. Dukcapilmakassar.co.id. Bisa bertanya di situ atau melalui WA. Ya, ingat ya, dengar ya. 081 356 769 387. Saya ulang, 081 356 769 387. Ya, Pak Swing itu dapat berhubungan dengan kontak person di Dukcapil Makassar untuk dicek NIK-nya. Barangkali ada yang kesalahan di situ. Ya, silakan. Terima kasih Pak Swing ya. Andi Amir. Kapan hubungan gelombang kedua? Amin, Pak. Baik. Pak, kapan hubungan gelombang kedua? Saya rasa nanti setelah besok atau lusa akan keluar. Sementara belum ada keluar. Gelombang kedua, Reski Now. Ya. Ini ada lagi yang bertanya nih Pak. Kartu prakerja bisa digunakan cari kerja. Oh, tadi sudah dibahas. Sertifikatnya yang bisa dipakai. Jadi begini, kalau mau jangan cari platform, cari tempat pelatihan yang
mengeluarkan sertifikat. Ada kan situ informasinya dengan Iya. sertifikat. Sertifikat dipakai. Jangan kartu prakerja dibawa. Mana nggak lulus, sertifikat kan lulus. Jadi di note ya teman-teman, bukan kartu prakerjanya tapi sertifikat dari mengikuti prakerja ini. Ya, ada setelah pelatihan ada sertifikatnya bahwa yang bersangkutan sudah ikut pelatihan dan dinyatakan lulus. Nah, itu yang diambil. Jangan Iya. kartu prakerjanya. Atau Anda lulus, Ini Pak, ada yang bertanya lagi, kelayakan seperti apa yang bisa lulus tes kartu prakerja? Kalau umur di atas 35 dan profesinya sebagai ojol, apa layak dibuat diluluskan ya Pak? Oh, ini ojol Pak. bisa. Begini, ojol itu bukan pekerjaan yang bagi saya bukan pekerjaan yang tidak mempunyai kemampuan skill. Dia juga punya kemampuan skill. Kalau dia mampu untuk melayani pelanggannya, pasti bisa jadi langganan. Tidak apa-apa. Jadi saya pikir kalau ojol boleh, silakan. Yang penting dia umurnya 18 tahun ke atas. Kalau umurnya, Oh iya Pak. yang penting boleh juga 50 tahun. Boleh 50 tahun, boleh 60 tahun. Kalau dia mau terima dia 60 tahun. Iya, karena banyak yang bertanya juga perihal umur. Karena mungkin dia daftarnya umurnya udah, menurutnya dia pikir udah terlalu bagaimana, terus dipikirnya tidak lulus gara-gara umurku mungkin. Jangan. Coba lagi di gelombang kedua. Siapa tahu diutamakan yang, tapi saya rasa tidak. Saya rasa justru tidak. Berarti bukan. Oh iya Pak. Berarti bukan pengaruh umur ya Pak, bukan pengaruh umur. Iya. Coba begitu terus saja. Seandainya saya menentukan itu, Dek, saya luluskan kau semua. Oh, Masya Allah. Kenapa? Dalam kondisi sekarang, Pak kartu prakerja berbuat kerja besok ini kita bergabung. Pino bergabung. Makasih Pak jawabannya. Terima kasih Pak Febri. Sama-sama. Dan main ke rumah Pak Febri. Salah. Kelayakan seperti apa yang bisa kartu prakerja? Oh ini tadi dia kerja online. Oh iya. Bisa deh, langsung mendaftar. Ya. Apa intensif langsung diberikan setelah pelatihan atau ada jeda beberapa hari? Begini, setelah dalam kondisi pelatihan pada pelatihan juga bisa diberikan ada jeda waktu itu. Ada jeda waktu beberapa hari deh. Kayaknya ini Pak Yoga Pratama. Iya. Pertama mau banget ini insentifnya cepat diberikan ya. Yang penting cari pelatihan yang pendek harinya deh. Karena tidak bakal cair kalau tidak mengikuti pelatihan dulu ya Pak. Aduh. Apa ini tuh? 356. Oke, terima kasih yang menyampaikan informasi teknik situ. Dia Farsyad. Kasih. Ada pertimbangan kita lulus Universitas Pekerja. Saya batu-batu pasti lari semua orang. Apa pertimbangan kita lulus? Saya pikir pertimbangannya itu melalui aplikasi Adinda, Pak Ucanet, bilang silahkan ya melalui aplikasi itu kita mendaftar dari pusat yang menentukan itu deh. Pelatihan apa saja yang ada ya? Silakan buka ini, Febrian. Oh, buka dulu deh, Febri. Oh, buka di kita punya buka kita punya di aplikasi tersebut di prakerja.go.id. Nah, buka kita pelatihan apa saja yang ada di sertifikatnya. Saya pikir nanti ada di situ tertulis. Saya pikir ada semua sertifikatnya. Arif Andi. Terima kasih Pak Arif. Masih juga Pak Arif. Edulantren doang. Anak-anaknya Farhadian Saputra, Hari Prabu, Muhammad Lima Fandi, Rahayuning, sebut semua deh supaya saya dapat pahala banyak. Masya Allah Pak. Banyak rezeki Pak. Yok pertama kali apa infonya? Memang Bapak kasih andalang memang merdeka, Wako, maju. Harus semangat. Jangan lemes ini. Nanti kalau kita lemes nanti takut saya. Antar.
Pak, kartu prakerja bisa sampai berapa gelombang? Sampai 30 gelombang. Itu Pak, bro. Sampai Nanti dikiranya sampai gelombang-gelombang. sampai Ya. bergelombang-gelombang. Cocok sekali. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya, silakan. Mana Pak Arif ini? Pak Arif bisa dilihat nyundul tadi. Harusnya Pak Arif menyundul gimana? Ayo Pak Arif mau bertanya atau menjawab. Kemudian ada Dika. Ada staf saja di sini. Dika, Rizka, bagaimana mau menjawab? Bisa. Berarti tidak semua pelatihan ada sertifikat. Kita sebagai anggota pekerja harus bisa memilih pelatihan sertifikatnya supaya bisa digunakan sertifikat. Betul Pak Febri, betul. Kita harus pintar-pintar Iya. atau workplace simulator yang mana kita pilih. Tapi karena itu jelaskan semua. Dia punya modul dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi tapi saya menjaminkan, saya berharap bahwa semua pelatihan tersebut harus ada sertifikatnya. Sebagai bukti kita kalau sudah mengikuti pelatihan prakerja. Gimana baiknya? Ini dari Ansar tadi sudah. Mana yang lain bergabung? Kalau yang bergabung jangan langsung lead dong, ikut terus sampai selesai. Ya? Jangan langsung lead, ikut dong kalau berani. Ayo. Pasti Mbak Eki bingung tuh, baru ada yang begini, yang anu. Baru ada yang begini. Jadi begini. Ya. Yang saya berharap satu saja. Iya, Pak. Belum ada yang bertanya di sini bagaimana orang yang dirumahkan atau yang tidak dapat gaji, ya. Yang dapat gaji itu yang setengah. Iya. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda semua, Iya. bagi teman-teman yang belum yang dirumahkan, di work from home atau diberhentikan sementara, dia berhenti selama 3 bulan Iya. gaji, ya dapat mendaftarkan langsung aja ke nanti ke Pak Rizka yang tadi, Pak Rizka Mahardika, ya, Pak Rizka, untuk bagaimana tadi nomor telepon saya sampaikan tadi, saya tulis di sini ya. Nomor teleponnya Pak Rizka, saya tulis dulu. Nah, silahkan nanti bisa berhubungan dengan dia, bisa didaftarkan. Saya tulis di mudah-mudahan tidak salah telepon saya. Nama Pak Rizka Mahardika, orangnya ganteng. Iya, Pak Rifka, Pak Mahardika, Pak Iya, Mahardika. Rizka Mahardika, dia itu mesti bujang deh. Mesti bujang 4 anak. Jadi untuk teman-teman yang punya kendala perihal teknis, silahkan hubungi Pak Mahardika. Ya. Ada juga Pak Arif sebenarnya, tapi saya tidak tahu dia mau diterima telepon atau tidak. Siapa tahu dia mau terima telepon. Ada juga Pak Arif, saya bilang jangan dulu. Itu deh, Dika ketawa. Saya sarankan Mbak Eki, ya, kalau bisa lebih sering-sering, Ya. lebih sering-sering kita lakukan begini. Jadi jangan saya saja, setelah saya nanti bisa Pak staf saya, kepala bidang yang berbicara, yang di sini kan mengenai prakerja ataupun yang lain-lain. Oh iya, Pak. Kerjaan. Gimana? Nah, nanti Ibu ketua saya siapa yang bicara nanti saya sampaikan. Nah, nanti dipakai bisa. Nah, iya. Nanti dia pakai akunnya di Snaker. Ini jadi resmi. Jadi pakai ini akun di Snaker ini dia. Kenapa? Nanti kita butuh. Soalnya sekarang kita lagi. Jadi kalau pemerintah tertutup susah. Pemerintah ini harus terbuka, menerima informasi, menerima keluhan, menerima tangisan rakyat harus. Saat ini sekarang ini jangan kira pemerintah terbuka. Saya mengkritisi diri saya sendiri. Begitu. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini hancur ini Dika. Boleh telepon terus. Bisa Pak Dika nanti yang gantikan saya. Pak Dika kan salah satu pejabat di sini, nanti dia yang bicara di sini masalah kesejahteraan masalah
dihafal, ada minimal begitu Iya. ya, hafal semua itu. Salah satu. Terus, tapi ini kalau misalnya Iya, saya mau Pak. sampaikan gini, ini, adik-adik juga yang ingin informasi tentang tenaga kerjaan, ya, yang mau terpaksa Iya. mereka di PHK atau diberhentikan, bisa berhubungan dengan staf kami namanya Pak Andi Putra. Ya, saya tulis nomor teleponnya sini ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Silahkan. Bukan masalah prakerja. Mas, yang lain ini kan Pak, tapi tetap program dari Disnaker. Ya, ini jangan dibaca. Pak Febri, betul Pak. Tapi pelatihan buat kalau kita sudah begitu harus begitu Pak Febri. Tidak boleh tidak. Kalau kita mana apa bukti kita tidak ada kartu juga, apa bukti kita sudah, ya harus ada, betul Pak. Iya, Pak. Betul. Saya pikir betul Pak. Kami bukan lagi butuh inspirasi, butuh jalan keluar. Dan saya bangga punya Disnaker. Terima kasih deh. Alhamdulillah. Panjang umur, Pak. Sehat selalu. Sehat terus nih. Terima kasih. Dede Farsad. Dede Farsad Pak, biaya penelitian online kartu prakerja Pak masih bisa dikaji ulang karena terbilang mahal. Harapannya peserta bisa mengikuti lebih dari satu pelatihan. Boleh? Saya lihat kemarin ada yang 400.000 kan untuk pelatihan 1 juta. Jadi bisa mengikuti. Iya. 600 ada 700. Betul dia bilang. Artinya kelas iya Pak, kelas yang iya, kelas yang mau saya ikuti Pak, harganya 1 juta Pak. Jadi habis dong saldo saya Pak. Iya, harusnya itu betul sarannya Pak Dede Farsad, Pak Dede ya. Ini kami akan perhatikan ya. Kami akan sampaikan pemerintah pusat sarannya demikian. Saya tadi kemarin baru berkomunikasi dengan Ibu Alia Mustika, anggota DPR RI Jakarta Pusat, Alia Mustika Ilham Sirajuddin. Saya ber-WA dan beliau, dia sudah menyarankan bagaimana kalau kartu prakerja diganti dan BLT dan sebagainya. Itu saya bilang saya sangat setuju ya. Tapi perlu dipertimbangkan kembali ya. Jadi sudah iya. Ibu Alia nanti sarannya Bapak ini nanti saya akan sampaikan ke Ibu Alia Mustika. Harapannya peserta bisa mengikuti lebih dari 1 pelatihan, betul? Supaya bisa 2 pelatihan, iya. orang yang ikut lagi. Betul sekali. Pak, apa kriteria supaya lulus 1 pelatihan? Iya, Pak. Satu kriterianya pertama ada kuota. Ada kuota handphone. Sendiri kuotanya nggak bisa. harus kencang internet Pak. Kencang internetnya, ya. Yang kedua, saya pikir Anda kalau bagus, benar kriterianya tadi saya katakan, kalau maunya bagus Anda mendaftar pada malam hari jam 11 jam 12. Kenapa? Itu biasa kurang orang yang mendaftar, jadi pendaftarnya tidak terlalu berat dan cepat terimbun kita punya. Harusnya demikian. Jawab pertama, Bapak ketika sudah mengikuti 1 pelatihan dan telah mendapat sertifikat, apakah bisa mengikuti pelatihan yang lain? Karena ada teman yang telah selesai pelatihan dan selama dia punya 1 juta masih cukup uangnya, maka dia bisa mengikuti 2 pelatihan. Ya, misalnya kalau yang satu dia sudah ikut 1 pelatihan 700.000, dia mau ikut pelatihan lain dengan 500.000 tidak bisa. Cari ke pelatihan yang harga 300.000. Nah. Jadi ini tergantung saldo ya Pak. Kalau masih catatan sunnah upacara. Saldonya berapa deh? Barangkali dari Yogi. Saldonya berapa deh? Saldonya Pak Yogi. Saldonya barangkali tidak cukup untuk betul Pak buat program kolaborasi. Indah Febriani, kenapa begini? Halo? Usul Pak, buat program kolaborasi dengan PRRI, saya siap. Makanya saya bilang, pada hari ini saya sebagai kepala dinas yang memberikan informasi. Selanjutnya, tugas PRRI ini ya, tolong
ini tugasnya adalah membuat program ini tentang inovasi loker dan lain-lain. Nanti yang jawab jangan saya terus, nanti ada staff saya, ada Oh, iya, kepala bidang Pak. saya. Siap, Jawab, Pak. ya. Siap, Pak. Ini sudah ada Indah. Terima kasih Indah Febriani ya. Iya. Ansari, sukses selalu buat Ferry yang bintang. Makasih. Doanya terima Iya. kasih. Indah Febriani tuh, Pak, salah satu tim di Tehriri juga, Pak. Oh. Makasih Bu Indah. Saya setuju. Tapi jangan saya terus. Nanti staff saya Iya. bicara juga. Nanti orang bosan lihat muka saya. Mas saya kan TV. Oh, ini Pak, Awet ada muda, Pak Pak, Yoga. awet muda. Sita 800 ribu. Udah. Kalau 800 ribu Pak, waduh, berarti hari pelatih itu Pak. Saya kurang tahu itu Pak kalau begitu. Saya nggak tahu itu Pak. Masih banyak tahun tak. Iya, masih banyak. Mungkin Masa pelatihan, 800.000, mungkin Pak? pelatihan yang diambil lebih dari 800.000 harganya. Enggak sih, jadi dia berarti ikut pelatihan kemarin 200 ribu. Masa ada pelatihan 200 ribu? Enggak ada. Oh ini Pak Yoga ini. Saya lihat yang paling rendah itu 400 ribu. Yang 200 ribu itu Pak cuma jual baju itu kayaknya. Waduh, saya nggak berani jawab itu Pak Yoga. Di luar kewenangan saya nih. Wah, kalau itu saya itu masalah teknis saya rasa. Saya rasa masalah teknis yang ada di pusat. Saya nggak berani itu. Kalau itu. Oh, iya. Terima kasih catatan. Katanya ada tuh Pak, ada di skill sekolahmu. Platform yang skill sekolahmu katanya ada. Murah 200? Iya. Oh iya. Berarti tidak bisa lagi 800. Gimana Di? Nanti kita sampaikan nanti. Saya bicara nanti dengan dulu. Coba. Nah, itu masalah. Iya. Sama-sama buat catatan sunnah official. Makasih jawabannya Pak. Selamat sama-sama. Selamat. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Perihal saldo, berapa lama tenggang waktu saldo penggunaan Pak? Mulai dari pas dia masuk sampai berapa lama tuh durasinya saldonya? Sampai saat ini tidak ada informasi mengatakan hanya sampai 1 tahun atau 1 bulan 2 bulan saldonya habis. Saya lihat tidak ada. Setiap penjelasan gini, setiap satu orang Ya. itu punya uang 1 juta untuk pelatihan. Tidak disebutkan berapa lama habis tenggang waktunya. Dia tidak sebutkan tenggang waktu, hanya sebutkan jumlah saja. Oh iya. Jadi selama itu barangkali bisa dipakai. Andi Kamila, Terima kasih, Pak Tabe. Yoga. Andi Kamila. Nah, minta tolong. Oh iya, belum ada pengumumannya dek. Saya juga cek barusan tadi, pengumumannya belum ada. Mudah-mudahan besok sudah ada. Cocok. Terima kasih teman catatan sunnah rasul, sunnah official. Ya, nah, ada jawabannya Pak Dika. Bisa Oh jadi iya, kelasnya Pak Dika. sudah penuh. Jadi walaupun saldo masih cukup, tidak bisa gabung lagi. Oh iya, perihal sudah quote, penuh. Jadi walaupun saldo masih cukup, kursi yang di tempat pelatihannya kan memang ada batasannya memang Pak, itu kursinya untuk 50 orang peserta, untuk 30 orang peserta. oh iya betul. Berarti itu Pak, ini tadi yang sama Mardika yang gagah. Iya. Saldo ada batasannya. Saldo akan kadaluarsa jika 30 hari belum dipakai. Oh, 30 hari. Kadaluarsa, Jadi kadaluarsa ternyata. Oh iya. Jadi teman yang salah. iya Pak. Pak Dika itu dia ajian teknis. Saldo akan kadaluarsa jika 30 hari belum dipakai. Jadi dipakai. Jadi dipakai 30 hari. Sayang nanti kembali ke ke keuangan negara. Sudah digelontor. Iya, sudah digelontorkan untuk kita, tolong dimanfaatkan saja. Ini Pak Yoga, saya rasa untuk kelas penuh tidak juga Bapak, karena untuk platform Skill Academy itu hanya menggunakan metode pembelajaran dengan video. Jadi saya rasa tidak ada pembatasan. Barangkali ada pembatasan dari barangkali dari server, dari admin. Anda tahu tidak? Saya kurang mengerti itu kalau itu. Nanti Pak Dika,
Pak Dika tolong tanya lagi Pak Dika ya, Pak Dika monitor, silakan Anda tanya ke pusat lagi. Ini pertanyaan bagus ini pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Pak Dika tanyakan ke pusat bagaimana masalah ini. Nanti dijawab Pak Anu. Nanti dipasang di status di Pak Yoga Pratama. Terima kasih Pak Yoga Pratama. Itu ada lagi pertanyaan Pak, bisakah dialokasikan ke pelatihan lain selain tempat yang ditujukan di Snaker? Oh, bisakah Pak? Itu. Namanya sekali. Bisakah dialokasikan ke pelatihan lain selain tempat yang ditunjuk di Snaker seperti di misalkan? Karena bisa. Selama ada di platform yang ada itu bisa pelatihan lain. Saya tidak pernah saya tunjuk, saya tidak menunjuk. Sekarang strategi tidak ada di sini. Saya tidak mengerti. Enggak Pak, ini mungkin maksudnya bisa dialokasikan ke tempat lain. Ya saya tidak mengerti di TISMI. Silakan deh dialihkan ke pelatihan lain. Saya kurang. Ini Pak Anu, tolong Pak Dika jawab ini. Ketik saja. Mungkin untuk webinar, untuk pembatasan peserta ada. Ya barangkali itu Pak Yoga. Oh iya, webinar itu dia terbatas memang di webinar. Ada kursi pesertanya memang. Paling banyak 50 kursi kayaknya kalau di webinar. Oh, begitu ya? Iya. Mantap Yoga, mantap. Mapa kue. Andi Kamila. Siap bisa dikontak itu dijelaskan ya, nanti dijelaskan di teleponnya Pak Dika nah Yoga. Iya Pak. Pak ini ada lagi pertanyaan. Iya, pelatihan online yang ditawarkan. Pelatihan online yang ditawarkan kartu prakerja tidak semua relevan dengan kebutuhan pencari kerja. Bagaimana Disnaker menyikapi ini? Bagaimana dengan kesiapan lapangan kerja sendiri? Ya, mantap pertanyaan ini Jakarta ini, pertanyaan seorang menteri. Masya Allah. Betul. Tidak semua. Pertanyaannya mantap. Tidak semua pelatihan ya online yang ditawarkan ini cocok dengan keinginan kita. Iya. Tapi karena saya sampaikan karena ini ada percepatan oleh pemerintah pusat, jadi untuk sementara pelatihan itu dulu. Sedangkan nanti pelatihan ini akan menyusul. Ya, jadi untuk sementara itu dia pelatihan yang ada di situ lagi. Saya tidak menyatakan demikian karena apa? Untuk sementara betul aja. Kami tidak bisa menyikapi karena ini tentunya pemerintah pusat. Tapi akan jadi bantu kami untuk sampaikan ke pemerintah pusat tentang keluhan ini pekerja. Nanti kan ada KB Pak Dede Parsat, silahkan ada kan survei. Nanti survei kuesioner yang 50.000 itu yang akan survei, sampaikan ke situ bahwa pelatihan ini masalah saya sampaikan. Kami juga akan menyampaikan juga ke masyarakat. Memang mohon maaf ke pusat perekonomian melalui link kami nanti. Betul. Kesiapan lapangan kerja sendiri. Nah, untuk kesiapan lapangan kerja, saya dalam kondisi sekarang kan semua perusahaan itu terdampak. Kemarin itu hanya perhotelan. Sekarang sudah semua. Ya? Iya, sudah semua ini Pak. Lautan, perikanan, semua sudah kena. Nggak ada lagi yang tidak. Oleh sebab itu, nah, kita berharap setelah pelatihan ini atau prakerja ini, setelah COVID-19 ini mulai turun, maka tentunya kita berharap dunia usaha kembali naik. Ya, dunia usaha kembali naik. Saya berharap juga kita semua kembali bisa kembali mempergunakan kartu prakerja ini. Dan sekarang susah memang karena sekarang ya kondisinya orang justru perusahaan hati-hati dalam mengambil sikap sekarang. Untuk kali ini pertanyaannya deh. Ini juga akan berimbas panjang sampai akhir tahun mungkin ini Pak. Mudah-mudahan tidak. Takut semua orang. Oh ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi saya berharap tidak demikian. Tapi ya melihat kondisinya kita harus waspada semua deh. Tidak boleh kita memandang ini dan ini betul kita bilang DHI itu tidak boleh memandang enteng kondisinya karena ini kondisinya sangat rawan kondisi sekarang. Sangat rawan, sangat berbahaya. Ya, tapi kita harus tetap semangat dengan kondisi ini.
Ya. Iya Pak. Ini sudah 1 jam sepertinya Pak. Sudah, masih mau. Iya. Kapan lagi tentang saya ini? Nanti dibicarakan lagi Pak. Nextnya. Bicarakan. Biar janji Iya. surga nah. Betul. Saya tidak janji surga Pak. Saya janji dunia ini Pak. Belum di surga. Janji dunia sih aja kodenya. Janji dunia. Jadi nanti nanti informasinya nanti lanjut lagi dengan nanti Pak Dika yang menjelaskan. Oh iya Nanti dia Pak. detail, ya. Ya. Oke. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Dadah. Ya, terima kasih banyak. Selamat. Ya. Yes. Selamat menantikan waktu berbuka. Ya. Saya sudah buka tadi. Salah. Saya belum buka. Just kidding. Iya, Assalamualaikum makasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.